You can see it. Hello. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Sehat? Sudah minum kopi hari ini? Oke, pada kesempatan kali ini aku akan mengspoilertasikan sebuah film yang memorable dan recommended banget menurut aku untuk menemani rebahan kalian. Dan film ini berjudul City of Ember yang rilis pada tahun 2008. Film ini bergenre fiksi dan petualangan yang bercerita tentang sebuah kota yang berada jauh di bawah permukaan bumi, yang mana 200 tahun orang-orang dalam kota ini tidak mengetahui adanya matahari, sampai suatu hari ditemukan rahasia terpendam dari para pendiri kota tersebut. Dengan tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Atur posisi rebahan, gunakan handsfree, jangan lupa cekir kopi, selamat menonton dan check it out. Film dibuka dengan para ilmuwan dan orang-orang ahli di seluruh negara bertemu pada sebuah tempat rahasia karena mungkin terjadi sesuatu di permukaan bumi. Mereka membangun sebuah kota di bawah tanah yang dirancang untuk melindungi populasi manusia dari generasi ke generasi. Dan mereka juga membuat sebuah kotak. Nah, kotak itu nantinya adalah kunci keluar dari kota tersebut yang telah dirancang hanya bisa terbuka di 200 tahun kemudian. Kotak itu dipercayakan pada wali kota pertama, kemudian diserahkan pada penggantinya, dan begitu seterusnya. Namun, semua tak sesuai rencana. Rantai pemegang kotak rusak karena kematian wali kota ketujuh, yang terakhir memegang kotak tersebut. Kotak itu pun terbengkalai dan terlupakan. Akhirnya, kotak itu terbuka sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di 200 tahun kemudian. Inilah kota Ember, yang mana kota ini tidak mengenal matahari, mempercayai generatorlah satu-satunya sumber kehidupan mereka. Ada seorang anak laki-laki yang bernama Don. Pagi itu sedang bersiap-siap pergi ke acara yang dinamakan Hari Penugasan di kota tersebut. Di sini Don sangat berkeinginan untuk bisa bekerja di generator kota, agar dia dapat membantu memperbaiki listrik yang akhir-akhir ini seringkali padam di kota tersebut. Lalu terlihat juga seorang anak perempuan, dia bernama Lina. Ternyata dia juga sedang menuju ke acara penugasan. Lina pun terlambat ketika acara inti sudah dimulai. Satu persatu anak-anak memilih pekerjaan melalui undian berupa kertas yang diberikan si wali kota. Kertas tersebut berisi profesi-profesi pekerjaan yang akan dikerjakan seumur hidup mereka dan tak boleh ada yang menolak. Karena itu sudah peraturan sejak kota itu dibangun agar dapat bahu-membahu mempertahankan kota. Sedikit informasi, anak-anak yang telah tamat sekolah dasar di kota ini langsung bekerja sesuai undian yang diberikan sang wali kota. Tibalah saat Lina dan Don memilih. Lina mendapatkan pekerjaan sebagai tukang pipa di ruang generator, dan Don mendapatkan pekerjaan sebagai pengantar pesan atau tukang pos. Terlihat raut muka Don dan Lina kurang bersemangat mendapatkan profesi tersebut. Ketika acara itu telah selesai, Don menemui Lina dan mengajak Lina untuk bertukar pekerjaan kepadanya. Dan dengan cepat Lina menyetujuinya karena profesi pengantar pesan adalah pekerjaan yang dia sukai. Lanjut, Lina pun pulang ke rumahnya. Di sini Lina hanya tinggal dengan neneknya yang sudah pikun dan juga adiknya yang berumur lebih kurang 4 tahun yang bernama Poppy. Di rumahnya, Don diberikan sebuah kunci serbaguna oleh ayahnya sebagai hadiah telah selesai sekolah. Di sini, Don belum mengerti apa kegunaan dari alat tersebut, dan ayah Don di sini berprofesi sebagai ahli mesin. Keesokan harinya, Don telah berada di tempat kerjanya dan bertemu dengan Sul, seorang laki-laki tua yang sudah puluhan tahun di pekerjaan tersebut. Terlihat, Don banyak bertanya akan fungsi peralatan kepada Sul. Ketika Don bertanya apakah dia bisa pergi ke ruang generator, tapi Sul tidak menjawab dan malah tertidur karena kelelahan di kursinya. Don yang penasaran dengan ruang generator kota mengambil dana kota di kantong Sul dan berinisiatif mencari jalan menuju ruang generator sendiri. Di tengah jalan, Don pun tersesat. Dia melihat ada terowongan yang sengaja dihapus dalam dana dan menemukan ada satu ruangan yang terkunci dari dalam. Di tempat lain, Lina mengantarkan pesan pertamanya ke rumah kaca, dan kebetulan itu adalah teman mendiang ayahnya yang bernama Clary. Ketika Lina selesai membacakan pesan, tiba-tiba ada suara keributan dari luar rumah. Ada seorang laki-laki tua yang berteriak bahwa dia baru dari wilayah yang tak dikenal, dan lelaki itu pun segera diamankan oleh polisi kota. Ketika Lina hendak pulang, tiba-tiba listrik di kota padam lagi, dan kebetulan Don juga berada di sana. Lina memberitahu Don ada seorang laki-laki tua menemukan lokasi yang mungkin itu jalan keluar dari kota Ember. Lalu tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa seluruh teknisi harus berkumpul karena sesuatu telah terjadi dengan generator.
Don bergegas pergi dan untuk pertama kalinya dia melihat generator listrik tua yang sangat besar yang menjadi satu-satunya sumber energi di kota itu telah terbakar dan sepertinya sudah tidak bisa diperbaiki. Sampainya Lina di rumah, dia melihat neneknya yang sedang kebingungan. Nenek berkata ada kotak yang sangat istimewa peninggalan kakek buyutnya di rumah ini. Lalu Lina menemui adiknya yang sedang bermain dalam kamar dan dia melihat ada sebuah kotak tua. Ternyata itu adalah benda yang dicari neneknya. Lalu Lina bertanya, apa istimewanya kotak tersebut? Karena nenek Lina yang telah pikun, dia lupa apa kegunaan dari kotak tersebut. Singkat cerita, Lina dititipkan pesan oleh seorang yang bernama Luper untuk wali kota. Dan Lina pun bergegas ke kantor wali kota menyampaikan pesan tersebut. Di sana, dia melihat lukisan-lukisan wali kota dari generasi ke generasi. Dan ada satu lukisan yang menarik perhatiannya. Sebuah lukisan wali kota ke-7. Di lukisan tersebut sedang memegang tas yang sama persis yang ditemukan Lina di rumahnya. Lalu Lina menyampaikan pesan rahasia ke wali kota, dan sang wali kota menyuruh Lina untuk membisikkannya saja, yang isi pesannya adalah kapal telah siap. Lina yang penasaran kembali membuka isi tas tersebut, dan ternyata dalamnya ada selembar kertas yang telah robek, yang berisikan petunjuk-petunjuk yang tidak dia mengerti. Ketika Lina meraba-raba bagian tas, lalu keluar sebuah kartu yang juga belum tahu kegunaannya. Lanjut, Lina menemui temannya yang bekerja sebagai kasir gudang makanan untuk menanyakan benda apa yang dia temui dalam kotak tersebut. Tapi temannya yang lagi sibuk melayani orang-orang yang antri ingin beli bahan makanan. Sedikit informasi, di kota Ember sekarang sedang krisis bahan makanan. Lalu tiba-tiba listrik padam kembali dan membuat panik pengunjung di tempat tersebut. Lanjut, Lina pun pulang kembali ke rumahnya dan ada seorang dokter yang lagi memeriksa neneknya yang sedang sakit. Dan Lina meminta tolong dokter memeriksa Poppy. Ditemukan sebuah kertas yang keluar dari mulutnya Poppy, dan ternyata itu adalah bagian kertas yang hilang dalam kotak yang ditemukan Lina. Malam harinya, saat tiba-tiba listrik padam kembali, Lina mendapati neneknya yang sudah meninggal di tempat tidurnya. Sekarang hanya Poppy satu-satunya keluarga yang dimiliki Lina. Nyonya Murdo yang baik hati pun membawa Lina dan Poppy untuk tinggal bersamanya. Lina yang masih penasaran melanjutkan menyatukan kembali kertas-kertas yang telah terpisah. Dan dia mendapati satu petunjuk mengarah ke tempat kerjanya Don. Lina pun menemui Don, lalu mereka pergi ke aula wali kota untuk membuka buku sejarah pembangunan kota oleh para pendiri kota Ember, yang mana buku tersebut hanya wali kota yang boleh membukanya. Dan ternyata dalam buku tersebut ada pesan yang sama dengan potongan kertas yang ditemukan Lina di dalam kotak. Lalu Don pun mengajak Lina ke sebuah ruang rahasia yang tidak bisa dibuka waktu itu. Di sini mereka dihadang seekor tikus raksasa, tapi dengan cepat mereka bisa melarikan diri dari kejaran tikus tersebut. Saat mereka beristirahat, Lina yang melihat topi pelindung yang dipakai Don terukir nama mendiang ayahnya. Lalu Lina pun pergi ke tempat temannya yang bernama Clary, dan di sini Clary baru terbuka tentang mendiang ayah Lina yang bekerja di ruang generator. Dan Clary menunjukkan sebuah alat yang dipakai ayahnya Lina menelusuri aliran sungai saat berusaha kabur dari kota dengan seorang temannya, tapi gagal dan membuat ayahnya Lina tewas tenggelam. Saat di perjalanan pulang, Lina melihat temannya Lizzie menjatuhkan beberapa makanan mewah, diantaranya adalah selai nanas yang sangat langka di kota tersebut. Lalu Lina bertanya, di mana kamu mendapatkan makanan-makanan ini? Lizzie berkata, dia diberi oleh pacarnya yang mengambil dari ruang penyimpanan rahasia. Dan ternyata pacarnya Lizzie itu adalah Luper, orang yang menitipkan pesan kepada si wali kota tempo hari kepada Lina. Kemudian Lina kembali bergegas menemui Don. Mereka pun kembali pergi ke ruangan yang tidak bisa dibuka waktu itu dengan kunci serbaguna yang diberikan ayahnya Don. Ternyata dalam ruangan tersebut ada banyak sekali makanan yang jika dibagikan cukup untuk warga kota yang sekarang lagi krisis makanan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di dalam ruangan tersebut ada sang wali kota yang sedang tertidur dikarenakan kekenyangan. Dasar pejabat rakus. Ketika mereka sedang membicarakan kebusukan si wali kota, Lina menyuruh Don untuk menghidupkan alat perekam telepon peninggalan orang tuanya agar Poppy tertidur. Dan ternyata ada suara rekaman pembicaraan yang Don tahu itu adalah suara ayahnya yang sedang membicarakan rencana rahasia dengan mendiang ayahnya Lina. Don pun bergegas pulang ke rumahnya menemui ayahnya, dan ayah Don pun mengakui itu adalah suaranya, yang saat itu berencana mencari jalan keluar dengan ayahnya Lina dari kota Ember tapi gagal. Dan ayah Don berkata tidak ada jalan keluar dari kota Ember. Keesokan harinya, Lina tiba di kantor wali kota.
dia bertemu dengan pengawal wali kota yang bernama Barton. Dengan polosnya, Lina melaporkan kepada Barton bahwa sang wali kota telah menumpuk semua persediaan makanan di sebuah ruang rahasianya si wali kota. Ternyata, Barton sudah mengetahui hal tersebut dan menyeret Lina di hadapan sang wali kota. Wali kota melihat kotak yang dia cari selama ini ada di tangan Lina. Saat akan merebut kotak tersebut, lalu tiba-tiba listrik padam kembali dan dengan cepat Lina kabur dan sempat mengambil benda yang ada dalam kantong wali kota. Yang ternyata benda itu mirip dengan apa yang dia temukan dalam kotak. Lalu Barton dan polisi kota mencari keberadaan Lina dan Don karena dituduh mencuri aset kota. Barton mencari Lina dan Don ke rumah kaca, tapi Lina dan Don bersembunyi di balik tembok rahasia rumahnya Clary. Dan di sana mereka menggunakan alat yang pernah dibuat ayahnya Don untuk melarikan diri ke sebuah terowongan yang tak tahu arahnya kemana. Di depan balai kota sedang berkumpul warga yang akan menyelenggarakan acara tahunan. Terlihat si wali kota yang membuka acara tersebut dengan bangga mengatakan bahwa kota akan baik-baik saja karena dia punya solusinya, padahal semuanya hanyalah kebohongan si wali kota. Singkat cerita, mereka sampai di suatu tempat yang tidak jauh dari acara di balai kota. Lalu mereka menggabungkan kartu yang ada di dalam kotak dengan kartu yang diambil Lina dari kantong si wali kota, dan ternyata membentuk gambar generator. Ketika Don hendak mengajak Lina langsung ke ruang generator, Lina teringat adiknya Poppy. Mereka pun terlebih dahulu menjemput Poppy yang saat ini diajak Nyonya Murdo ke acara tahunan di balai kota. Selepas menjemput Poppy, mereka segera menuju ruang generator. Di sana mereka mencoba memecahkan teka-teki yang ada dalam kertas yang ternyata jika diamati menunjuk pada loker para petugas. Don pun menggerak-gerakkan beberapa loker. Ternyata salah satu loker bergerak ke depan dan membentuk perahu-perahu kecil. Dan perahu-perahu tersebut otomatis berbaris masuk ke dalam generator menuju sebuah aliran sungai yang ada di dalamnya. Tapi perahu itu hancur karena aliran air yang kurang deras tidak mampu melalui kincir air raksasa yang ada di depannya. Lalu mereka mencari lagi petunjuk yang ada, dan kali ini petunjuk itu mengarah pada ruang kontrol utama yang berada di atas mereka. Lalu Don mengaktifkan ruang kontrol utama dengan kunci kartu yang mereka dapatkan. Don menarik semua tuas dan membuat aliran air sungai mengalir dengan sangat deras. Saking derasnya membuat satu mesin kincir air berhenti berputar. Keributan yang terjadi membuat Sul yang lagi tidur segera pergi memperbaiki kincir air yang macet tersebut. Don yang melihat Sul sedang memperbaiki salah satu mesin turun ke bawah dan mengajak Sul untuk pergi bersama karena ini adalah jalan keluar satu-satunya dari kota Ember. Tapi Sul memilih untuk tetap bertahan agar kincir tetap berputar karena dia berkata ini adalah pekerjaannya dan menyuruh Don untuk segera pergi. Karena hal tersebut membuat kegaduhan di kota Ember dan di balai kota. Si wali kota yang mengetahui tanda-tanda kota dalam masalah besar diam-diam meninggalkan acara dan menyelamatkan diri ke ruang rahasia yang berisi banyak makanan yang telah dia persiapkan. Ketika si wali kota sudah berada dalam ruang rahasianya yang telah dipenuhi oleh makanan tersebut, ternyata telah menunggu monster tikus raksasa yang telah siap menelannya. Dan itulah akhir dari seorang pejabat yang rakus mati dimakan tikus. Lanjut, di mana mereka telah siap menaiki perahu dengan bantuan Sul menahan mesin air agar terus menyala. Akhirnya, perahu mereka dapat melalui kincir air raksasa tersebut. Dan dengan arus air yang begitu deras, perahu yang mereka tumpangi dengan cepat melalui terowongan panjang. Hingga sampailah perahu mereka pada suatu dermaga kecil. Terlihat ada tangga panjang yang menuju ke atas, dan di sana mereka melihat sebuah kotak tua yang berisi korek api dan lilin. Lalu mereka menggunakan lilin tersebut untuk menaiki tangga, hingga sampailah mereka pada sebuah bangunan tua yang telah lama terpenggalai. Dan melihat keadaan di luar bangunan yang ternyata masih tetap gelap gulita. Tidak ada bedanya dengan kota Ember. Dan di sini Lina terlihat sangat sedih dengan apa yang mereka dapati. Wajar saja, karena kota Ember tidak ada yang namanya siang dan malam. Hingga pagi harinya, mereka terbangun, dan untuk pertama kalinya, mereka melihat cahaya matahari dengan langit yang biru dan udara yang sangat segar. Di sini mereka sangat bahagia. Lalu terlihat juga kota Ember yang berada sangat jauh di bawah permukaan. Demi memberitahu warga kota tentang keberadaan mereka, Lina dan Don membuat sebuah pesan yang diikatkan pada sebuah batu lalu dijatuhkan menuju kota Ember. Berharap pesan tersebut dibaca oleh orang yang tepat, dan takdir akhirnya memilih pesan tersebut jatuh di orang yang tepat, yaitu di kaki ayahnya Don. Dan cerita pun tamat.
Oke guys, seru kan filmnya? Banyak pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya adalah bahwa kita sebagai manusia harus selalu bersyukur hidup di permukaan bumi yang indah ini, dan juga jangan berputus asa mencapai apa yang kita impikan. Terus berjuang hingga menemukan cahaya terang di kemudian hari, seperti halnya Don dan Lina dalam film ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Dan jika kalian ada request film buat aku ceritakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena ke depan 1000 Movies akan terus membagikan alur cerita film yang menarik yang sayang untuk kalian lewatkan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.